Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kedengaran suara saya? Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Saya izin share screen. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi? Oh iya, saya mau buka nilai tugas ya. Kan ini pertemuan ke-15. Teman-teman harus tahu nilai tugasnya biar bisa memperbaiki kalau ada yang kurang. Oke, teman-teman, nanti Anda bisa lihat ya di screen. Udah kelihatan kan screen saya ya? Teman-teman yang nilai tugasnya di bawah 50 nih, harap segera diperbaiki. Oh, ini ada Rafli, Yayan, Amelia, Christian Henry, Aris Wahyudi, kosong. Sri Wahyuningsih, Maulana Rafi, Nur Fazri, Mutiara Tifana, kemudian ada Devi Ana, kemudian Nur Maulina ya, Erni Soleka, Alvin Chandra, Muhammad Karel, Andi Prabowo, Fania, kemudian Kiki Firmansyah, Agus Jerry, Denny Kurniawan, kemudian ada Dandi, Endar Setioroso, Nur Samsiatun, Dafara Ditya, Astri Wahyu Lestari, Dewi Septiana, Muhammad Yusuf, Budi Swendro, kayak di Rasis Yoda, kemudian Jihan, Herul Fikri, Lukman Petra Franz, sama Fajri ini ya. Teman-teman yang tadi saya sebutin ya, dilihat lagi tugasnya mana yang Anda nilainya kurang, segera diperbaiki ya teman-teman ya. Jangan sampai nunggu di akhir Anda memperbaiki atau malah nggak pernah diperbaiki. Saya khawatir Anda nggak lulus. Karena nilainya lumayan besar ya. Ya ini lihat ya. Rata-ratanya tugas itu adalah 40% ya. Tugas itu dia ada dua komponen ya. Tugas dan kuis. Sebenarnya rata-rata tugas dan kuis itu 40%. Kalau Anda lemah di tugasnya, ya otomatis sedikit kemungkinan Anda bisa lulus di UTS dan UAS ya. Ujung-ujungnya boleh jadi Anda nggak lulus kuliah. Nggak lulus kuliah saya. Sayang. Kenapa nih Karel belum apa? Ya, dilengkapi tugasnya. Tugas-tugas yang udah saya nilai kamu review lagi. Kurangnya di mana gitu ya. Biasanya saya kasih komentar. Kalau masih kurang silakan perbaiki, disempurnakan. Yang belum dikerjain segera dikerjain gitu ya. Dari tugas 1 sampai tugas ke-14. Tugas ke-15 saya hari ini saya nggak ada tugas, nggak ada kuis juga ya.
Jadi Anda harus segera memperbaiki. Kalau Anda nggak memperbaiki ya resiko ditanggung masing-masing ya teman-teman ya. Apalagi Anda yang sudah semester 8 yang hari ini yang sekarang ya semester ini sedang ngambil skripsi ya teman-teman ya. Jangan sampai Anda gagal ujian seminar. Ujian seminar ini akhir bulan ini ya. Jangan sampai Anda gagal ujian seminar gara-gara apa? Gara-gara Anda nggak lulus kuliah. Gitu ya. Jadi harap diwaspadai. Jadi saya udah ingatkan dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-15, kalau masih nggak dikerjain juga ya udah resiko ditanggung masing-masing. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang mau ditanyakan silakan. Oke. Tanya dong, Pak. Ya, silakan. Batas perbaikan sampai kapan, Pak? Gimana? Batas perbaikan? Ya. Batas perbaikan sampai sebelum UAS. Sebelum ujian akhir. Oh, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Itu yang harus Anda waspadai. Saya sudah ingatkan, kalau masih nggak digubris ya sudah. Saya tidak memaksa Anda untuk lulus. Lulus sebenarnya harusnya ada kemauan dari diri sendiri. Sama kuliah juga kemauan dari diri sendiri. Oke, saya akan review singkat ya materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan setelah UTS sampai UAS. Format ujian akhirnya sama seperti format ujian UTS, ujian tengah semester ya. Jadi ada 2 soal kalau di saya ya, ada yang esai dan ada yang pilihan ganda. Utamanya biasanya saya pilihan ganda biar lebih cepat. Kemudian yang esainya itu hanya sebagai support aja biasanya. Ya. Materinya yang diujikan itu setelah UTS berarti materi-materi setelah UTS sampai UAS, dari materi sesi 9 sampai sesi ke-14 ya. Oke, ini di sesi ke-14 kita bicara tentang e-government, e-auction ya, e-learning ya, di pengertian e-government. Anda cukup dipahami aja ya teman-teman ya. Tujuan manfaatnya nih, kemudian dimensinya. Kalau teman-teman yang udah pernah ngambil kuliah e-government harusnya ini semua mengulang aja ya. Ada G2B, G2C, G2E ya. Cuma pengulangan aja. Kemudian implementing e-government ya, 6 stage ya buat transformasi e-government, mulai dari information publishing ya atau diseminasi bahasa pemerintahannya, official two-way transaction ya, kemudian multipurpose portal ya, kemudian ada portal personalisasi, clustering services, kemudian terakhir ada full integration dan enterprise transformation. Oke, ini stage-nya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kalau nggak salah dari Korea ya. Ini maturity modelnya dari e-government, mulai dari template buat application, kemudian dia udah mulai terintegrasi di sisi transaksinya. Kalau
Kalau dia masih interaksi ya biasanya templates. Kalau udah transaksi berarti harus ada integrasi antara masing-masing aplikasi. Tapi kalau udah masuk ke level 3, interoperability, arsitektur itu udah modelnya transformation. Nah, implementasinya. Kemudian yang berikutnya ada online publishing. Ya, ini yang lagi yang happen ya. Mungkin di era-era runtuhnya media cetak ya, masuklah ke online publishing ya, surat kabar, majalah, dan segala macam. Sekarang modelnya udah dalam bentuk web ya teman-teman ya. Mau publisher infotainment, ya, lifestyle, kemudian gosip, kemudian hard news gitu ya. Udah seperti itu. Content providernya betul. Sampai ke industri musik ya, musik, video, games. Kalau games udah common lah ya. Kalau musik dan video ini yang mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau dulu modelnya musik itu kita beli kaset atau DVD ya, atau CD. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Mobil-mobil sekarang mungkin udah internet connection ya. Jadi kalau mau dengerin musik juga udah ada apps-nya ya. Video juga sama. Yang lagi trending video on demand ya. Karena culture-nya udah ke arah sana ya, culture masyarakatnya. Karena saking sibuknya akhirnya orang jadi jarang nonton TV ya. Atau kalaupun dia menonton TV, dia cuma mau nonton acara-acara tertentu aja dan nggak mau nunggu dalam waktu yang lama. Kalau model TV itu kan acaranya jam berapa, berarti kita harus nungguin tuh di jam tersebut. Tapi kalau udah model video on demand, kita bisa nonton kapanpun. Jadi Anda lagi di perjalanan gitu ya, Anda bisa nonton sesuai film yang sesuai Anda mau ya. Sambil mengisi waktu. Apalagi Anda yang aktivitasnya paginya kerja, malamnya kuliah gitu ya. Pasti waktunya sangat terbatas banget. Atau orang-orang di usia saya ya, dengan rutinitas yang banyak gitu ya, akhirnya ya waktunya terbatas juga gitu. Bahkan untuk nonton film aja nggak sempet mungkin bisa jadi saking banyaknya aktivitas gitu. Oke, video on demand, kemudian ada edutainment, kombinasi education dan entertainment. Kemudian ada e-book. Nah, ini udah eranya Anda ya, e-book. Dulu saya kuliah udah masuk ke e-book. Cuma belum totally, masih parsial ya, 30-40% zaman saya kuliah. Tapi sekarang ini udah e-book modelnya. Jarang sekali ya orang beli buku. Coba aja Anda selama kuliah ada beli buku. Boleh jadi Anda nggak pernah beli buku gitu ya. Atau memang nggak pernah mau beli buku. Ada dua kemungkinan ya. Ada memang Anda nggak pernah beli buku, memang nggak mau beli buku gitu ya. Atau memang Anda beli bukunya e-book gitu. Atau Anda punyanya e-book di storage Anda gitu ya. Nah, itu lebih manageable ya kalau e-book itu udah Anda bisa bawa kemana aja, kemudian Anda bisa baca di mana aja gitu ya. Itu lebih enak bawanya. Oke, udah nih e-learning ya. Kenapa e-learning?
Kita udah bicara panjang nih, knowledge management ya. E-auction, e-auction ini model lelang. Oke. Isu-isunya, kemudian ada mobile auction. Kalau kita belum ada ya, belum ada e-commerce khusus lelang ya. E-commerce saat ini hanya jual beli biasa aja, nggak ada yang sistem lelang ya. Mungkin menarik juga tuh ya. Ada mungkin di sosial media ya, dulu musimnya ikan cupang gitu. Banyak yang konsepnya lelang, tapi di sosial media, tidak ada di e-commerce. Oke, ini pertemuan kita yang 9 ya. Nggak perlu dihafalin ya teman-teman ya. Anda hanya cukup memahami aja. Oke, kemudian section 10. Kita bicara tentang CMS, Content Management System. Nah, ini buat mengelola dokumen, konten. Ya. Kemudian ini pengertian-pengertiannya, strukturnya seperti apa ini. Keuntungannya apa? Ini keuntungannya dengan CMS informasi yang ditampilkan online bisa up to date ya, menambah berita, artikel ya. Webmasternya bisa lebih konsen di teknologi ya. Kemudian artikel bisa diatur dengan kriteria tertentu. CMS didesain untuk pemilik website yang nggak punya kemampuan teknis pemrograman. Contohnya apa sih penggunaan CMS? Apa? WordPress ya, jumlah ya, tinggal customize, drag and drop ya. Itu lebih simple. Anda yang nggak bisa program ya bisa menggunakan itu buat situs pribadinya gitu ya. Website pribadi. Penggunaan CMS-nya bisa website pribadi, bisa perusahaan, ya. Komunitas, galeri foto, forum, ya. Aplikasi commerce, ini benar-benar CMS-nya. Ada yang license, ada yang open source. Kalau license biasanya ada apa? Ada annually ya, harus perpanjang gitu. Bisa bulanan atau bisa 6 bulan atau bisa tahunan. Nah kalau open source ini lebih terjangkau, bisa dipakai siapa aja tanpa harus mengeluarkan uang. Gimana cara memonetize-nya? Ya biasanya plugin aja, kayak WordPress misalkan itu kan bisa dipakai siapa aja. Cuma di plugin tertentu untuk memunculkan menu-menu tertentu biasanya itu yang berbayar. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kategorinya nih. Nah, ini tadi saya bilang ya CMS. Portal, jumlah, isi portal dan segala macam di blognya. Blognya bisa Blogger, Blogspot, WordPress, ya. E-commerce ada OpenChart, ada Freeway, dan lain-lain. Penggunaannya bisa ya tadi udah ngulang ini. Ini bisa berdasarkan kategorinya ya, bisa berupa portal, blog, e-commerce, forum, groupware, e-learning, image gallery, atau wiki ya. Kayak apa? Wikipedia. Nah, ini perbandingannya. Keunggulannya apa, kekurangannya apa. WordPress. Ada pengguna WordPress atau Drupal atau Joomla di sini?
Hah? Ada yang pakai? Atau ada yang pernah menggunakan? Belum. Anda sebagai anak ilmu komputer harusnya banyak trial ya, banyak latihan, banyak exercise. Jangan ngandelin dari materi dari kampus saja. Nanti kemampuannya terbatas. Karena ilmu komputer itu gampang dipelajarinya dan ilmunya banyak gitu di internet tuh luas terbuka ya. Oke, ini session ke-11 kita bicara tentang e-retailing. Retail, pengecer ya. Karakteristiknya ini jumlah toko, kualitas pelayanan, variasi produk. Oke. Nah, ini pelopornya nih, pelopor e-tailing yang ada di dunia ya, Amazon.com. Sekarang bisnisnya udah kemana-mana nih Amazon. Web service, kemudian cloud ya, macam-macam lah bisnisnya. Dirinya di tahun 95. Ini salah satu website yang muncul di era-era bubble burst ya. Bubble burst itu era-era bermunculan aplikasi-aplikasi. Mungkin sama kayak era saat ini ya. Nggak tahu nih, collapse-nya banyak startup yang dia besar gara-gara punya aplikasi. Apakah ini masuk bubble burst jilid 2 gitu? Kalau masuk bubble burst jilid 2 komplit di tahun 2022 ditambah inflasi, kemudian mereka pada tumbang, banyak PHK di sisi startup. Nah, ini makin komplit nih biasanya. Mudah-mudahan kalau di Indonesia nggak parah-parah amat ya. Kalau di Amerika inflasinya udah 9%, minus 9%. Kalau di Turki udah puluhan persen. Yang kolaps udah Sri Lanka udah kolaps. Indonesia masih wait and see. Oke, ini karakteristiknya B2C, jalankan format digital online. Ada goodwill untuk menarik konsumen ya. Kemudian memberikan garansi pelayanan, menyediakan barang dan jasa yang relatif murah, menyediakan pembayaran secara kredit, menjual barang dengan spesifikasi standar. Dia tahu masalah packing, dimensinya gitu ya, ukurannya, beratnya gitu. Kalau di ukuran tertentu berarti dia nggak bicara tentang berat ya, bicaranya tentang apa? Bicaranya tentang dimensi ya, kalau di ukuran tertentu. Klasifikasinya nih bisa dilihat dari cara pendistribusian ya, dari pemesanan, pengiriman ya, pemasaran online. Nah, ini Anda harus paham ini, pure play dan click and mortar retailers. Kalau pure play itu dia jualannya di internet aja, digital aja, nggak punya agen fisik. Kalau click and mortar itu pakai dua-duanya, digital dan fisik. Kalau ini saya tanya 10 tahun yang lalu gitu ya, mana yang akan jalan, pure play atau click and mortar gitu. Mungkin jawabannya boleh jadi click and mortar. Karena digital itu baru masuk ya. Bukan baru masuk. Baru mulai tumbuh 2000 kalau 10 tahun yang lalu 2012. 2012 ya udah grow. Kalau di 2010 ke bawah lah ya. 2010 ke bawah itu masih unggul yang click and mortar retailers. Tapi kalau sekarang boleh jadi pure play retailers yang berkembang. Contohnya apa?
Contohnya Anda jalan aja ke mall gitu ya. Sekarang banyak toko-toko yang tutup, gitu. Mengalihkan jualannya ke online. Jadi dia nggak perlu nyewa space buat apa? Buat taruh dagangannya dia ya. Itu akan lebih mengurangi cost dan harga end to customer-nya itu akan lebih murah. Ini konsep e-tailing ada 4 konsep, ada yang channel support, kategori killer, auctioner, dan vertical portal. Yang bisnisnya apa? Kalau kategori killer ini apa? Bisa dibilang palu gada ya. Apa lu mau gua ada. Jadi menawarkan kelengkapan kategori yang bersangkutan. Jadi semuanya dia punya gitu ya. Kemudian ada auctioner ini lelang ya. Ada juga vertical portal bisnis. Melibatkan beberapa merchant yang punya modal yang sangat kuat. Jadi ada beberapa merchant yang dia punya branding yang kuat, gitu ya. Kemudian dia disatukan di satu vertical portal. Isunya apa? Isunya ada channel konflik, order fulfillment, ya. Ada kesalahan pengiriman, gitu. Karena pengirimannya banyak, gitu. Kuantitasnya kecil-kecil, akhirnya ketukar. Ya. Yang mesen hijab dikirimin apa, gitu. Jadi ketukar-tukar. Yang rugi siapa? Yang rugi yang retailer sih. Yang rugi retailer. Dan pasti pelanggannya dirugikan. Tapi kalau di e-commerce saat ini ya dia bisa mengajukan keberatan barang yang dikirim nggak sesuai. Nah itu dananya nggak akan diteruskan ke penjual. Bahkan bisa kalau masalahnya panjang gitu ya, bisa ditemukan tuh antara penjual dan pembeli ya di sidang perantaranya e-commerce. Ini issues retailing, conflict within brick mortar organization ya, biasanya antara online dan juga offline-nya. Konflik. Kemudian lack of funding ya, ini yang tadi saya bilang ya, perusahaan.com ya, bubble burst, sama nih kejadiannya, banyak bakar uang. Anda lihat aja Gojek bakar uangnya berapa triliun. Dulu kalau nggak salah ada apa tuh namanya, lupa sih, tayangannya Grab, Uber itu hengkang ya, nggak kuat karena dia cuma sanggup bakar uang 1 triliun 1 tahun. Per tahun itu dia sanggup cuma 1 triliun. Sementara Gojek dan Grab itu di atas 2 triliun, 3 triliun dia bakar uang. Akhirnya dia milih hengkang keluar. Gitu ya. Karena nggak rasional. Ya. Bisnis ini nggak rasional. Gojek, Grab itu nggak rasional bisnis. Itu bisnis rugi. Coba aja Anda lihat laporan keuangannya Goto tuh ya. Sekarang kan udah IPO. Coba aja Anda lihat laporan keuangannya rugi gitu. Bukalapak laporan keuangannya rugi. Minus gitu ya. Di mana-mana orang kalau usaha cari untung bukan cari rugi. Nah, itu makanya yang jadi permasalahan. Nah, ini udah uangku bakar nih. Sekarang sudah mulai tumbang satu-satu udah tutup. Shopee itu udah PHK banyak karyawannya juga. Dulu awal-awal yang PHK karyawannya adalah Bukalapak karena dia udah nggak sanggup, bakar uang udah nggak sanggup, dia mau bisnis yang real gitu ya, harganya real, bisnisnya real, dan setiap transaksi dia dapat uang dari transaksi. Kalau nggak gitu ya susah. Akhirnya ya banyak banyak PHK, incorrect revenue model ya. Nah ini perusahaan.com menjual pada atau di bawah biaya dengan tujuan menarik banyak pelanggan. Ini sama seperti sekarang. Oke, kemudian ada jasa yang tawarkan di retailing, ada travel, fashion. Kalau travel udah ketahuan kemarin
di masa-masa pandemi di 2001 atau 2020. Agoda itu udah PHK banyak karyawannya juga karena memang impact pandemi, hunian sepi ya, kemudian orang nggak move ya, nggak ada perpindahan dari satu kota ke kota lain, akhirnya sepi juga mereka. Kemudian ada fashion ya, book and music, software yang harus diperhatikan menjalani bisnis e-tailing ya, ada siasati tekanan bisnis ya. Kemudian analisis biaya branding kayak tadi ya, contohnya Gojek, contohnya Tokopedia lah. Tokopedia untuk satu kali transaksi kita bisa ukur cost-nya tuh ya. Kalau ada pelanggan melakukan transaksi di Tokopedia untuk satu kali transaksi, itu cost yang dikeluarkan Tokopedia berapa? Nanti cost yang dikeluarkan Tokopedia berapa, berarti harusnya ada biaya aplikasi yang udah mulai diterapkan sama Gojek sama Grab. Ada biaya aplikasi. Biaya aplikasi ini harus menutupi cost transaction-nya dari perusahaan tersebut. Ditambah untung yang akan diperoleh. Kalau nggak gitu nggak perlu. Analisa biaya branding, pembuatan portal yang menarik, interaktif ya, mencari portal potensial ya, menyiapkan dana untuk keperluan promosi. Nah ini sekarang investor udah mulai jelas, mungkin karena dihajar pandemi juga, kemudian usahanya nggak grow, akhirnya dia nggak punya uang lebih buat spending, buat exercise atau buat invest di perusahaan-perusahaan yang baru. Ujung-ujungnya ya udah nggak grow dan banyak yang tumbang. Alasannya apa nggak melakukan e-tailing ya, produk yang hasilkan nggak memungkinkan untuk jual-jual. Contohnya jangan jual gado-gado di web ya. Ada orang yang beli di Bandung kan udah keburu basi. Ya, jadi nggak harus make sense kita. Kemudian biaya dikeluarkan terlalu tinggi ya. Biaya pengiriman terlalu tinggi. Makanya kayak barang-barang yang di bawah 20.000 gitu ya, nggak worth it juga dijual. Kalau memang satuan ya, kecuali pelanggan bisa belanja yang lain gitu ya, selain barang itu. Kalau Anda cuma jual satu itu aja, untuk pengiriman Jakarta aja udah berapa ribu ya. Nah, sampai ongkos pengiriman lebih besar daripada harga barang. Nggak ada peluang ya, peluangnya terlalu kecil ya. Kemudian pelaku retail nggak paham IT. Kalau sekarang sih harusnya nggak ada masalah ya. Banyak orang yang sudah well known ya. Karena memang aplikasi-aplikasi portal-portal e-commerce tersebut itu sekarang memang didesain easy of use. Jadi nggak perlu orang kemampuan khusus ya untuk mengoperasikan portal e-commerce. Kemudian ada pasar kerja online, ya. Kemudian ada real estate, ya. E-banking. Nah, e-banking ini udah marak gitu. Di tahun kemarin banyak digital banking ya yang bermunculan. Nah, ini juga sebagai indikasi akan berubahnya model bisnis ya. Kalau dulu kita ke bank tradisional ya, datang buka tabungan, Anda harus hadap-hadapan sama customer service, kemudian tanda tangan dan segala macam. Kalau sekarang nggak, modelnya nggak harus gitu. Anda cukup pakai smartphone Anda, ada internet connection, maka Anda bisa buka tabungan. Dan sekarang kalau Anda buka tabungan juga yang menyediakan buku tabungan juga nggak banyak. Saya punya tabungan, buku tabungannya malah nggak pernah pakai.
lebih sering pakai e-banking karena di situ udah ada settlement-nya, udah ada laporannya, dan kita bisa cek kapanpun. Kalau bawa bukunya repot juga, harus print dan segala macam. Walaupun masih ada yang pakai juga. Tapi ke depannya mungkin boleh jadi itu akan dihilangkan. Kalau itu dihilangkan berarti apa? Ada posisi-posisi di banking itu yang akan hilang. Apakah teller akan dihilangkan? Gitu ya. Nggak pakai lagi teller atau customer service nanti dihilangkan. Semuanya dihandle oleh sistem. Suka atau nggak suka lah. Kita bisa lihat aja ntar 5 tahun ke depan. Pasti akan berubah bisnisnya. Dulu saya ngajar elektronik bisnis, udah sounding juga hal yang sama. Ke depan itu banking nggak akan modal tradisional lagi. Orang nabung di bank itu bisa di mana aja. Lewat mana? Lewat ATM sekarang. Tinggal masukin udah selesai. Dan apalagi nanti sudah berkembang rupiah digital. Wah, udah udah cashless lagi, udah nggak perlu ada pertemuan kan. Semuanya based on digital aja. Ada mau pindahin dari satu rekening ke rekening lain udah bukan suatu hal yang eh, susah gitu ya. Itu mudah dilakukan. Ya. Sekarang aja Anda udah sama-sama ngerasain ya. Anda datang ke restoran gitu, nyari menunya udah nggak ada. Beberapa restoran udah nggak sediain buku menu. Cuma di tabelnya itu ada QR code-nya. Kita tinggal buka Google gitu, kita scanning, kebuka menu yang dipilih gitu ya. Nanti kemungkinan dari situ begitu dia pilih menu dan itu available langsung ada payment gitu ya, dari meja. Kalau itu terjadi, berarti nggak perlu ada apa lagi ya, nggak perlu ada waiters. Mungkin concernnya ya hanya buat bersihin doang, bukan buat nyatet pesanannya apa. Nggak perlu lagi ada kasir. Kenapa? Karena pengunjungnya udah bayar langsung on table ya. Begitu dia duduk, dia scanning QR code gitu ya, dia lihat menunya apa gitu. Dia pesan dan itu available, pesan semuanya oke gitu ya. Kemudian langsung ada payment. Udah payment kemudian tinggal pelayannya aja nganterin makanan ke meja. Bahkan di restoran cepat saji udah ngaji dia ini tuh. Begitu makanan Anda datang dipanggil pakai mikrofon. Pesanan nomor berapa gitu. Anda datang, ambil sendiri. Udah selesai makan, kemudian apa? Anda beresin sendiri gitu. Arahnya ke sana gitu, teman-teman ya. Ke depannya. Jadi Anda yang bekerja di sektor-sektor tersebut gitu, Anda lihat-lihat lagi. Dan jangan terlena dengan kerjaan Anda. Kalau lihat pekerjaan gue suatu hari akan bisa diganti nih sama sistem. Berarti dari sekarang Anda harus cari kerjaan lain. Gitu. Jangan nunggu diganti baru Anda sibuk cari kerjanya. Kalau udah potensi, wah nggak prospek, ya udah cari tempat lain. Sama kayak bisnis juga sama. Kita analisis, oh ini nggak prospek bisnis. Jangan dijalanin udah. Misalkan dengan bisnis ini, bisnis A ini balik modal doang, itu jangan dijalanin, rugi waktu. Cari yang lain. Seperti itu. Oke, ini pertemuan kita yang ke-11. Pertemuan ke-12 kita bicara tentang portal security. Penting ya portal security. Tadi saya sudah cerita panjang perihal banking portal, kemudian perihal restoran portal gitu. Kemudian di situ ada paymentnya gitu. Kalau udah ada payment pasti harus ada security-nya. Gimana cara dia mengamankan transaksi ya. Gimana jangan sampai ada orang pesan kemudian karena security-nya bisa ke-hack gitu ya. Kemudian dia pesan tanpa melakukan pembayaran. Gitu.
Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini ada model SSO ya, single sign on. Ini yang sama seperti Anda akses portal Inaba ya. Ini ada SSO, single sign on. Oke. Ini juga membantu ya, membantu kita memanage password. Karena kalau terlalu banyak password juga nggak worth it juga ya teman-teman ya. Saya punya ada punya banking beberapa ya, ada lebih dari 4. Susah juga ingatnya gitu. Password yang bank A, password bank B apa, bank C apa. Kemudian password interbankingnya apa, password buat transaksinya apa. Nah itu banyak dan nggak worth it juga buat diingat-ingat gitu. Nah, ini SSO, kemudian ada firewall ya, yang udah familiar, kemudian intrusion detection ya. Mendeteksi gangguan di dalam suatu jaringan ya. Biasanya kalau di spamming virus ya, kasih order berjuta-juta gitu. Kalau security portalnya lemah, ya jebol juga transaksinya. Ada yang true positif, true negatif, false positif, false negatif. Kemudian ada kriptografi yang terkenal. Jenisnya ada yang hash function, ada yang public key cryptography, ada yang symmetric key cryptography. Akses kontrolnya buat autentikasi, kemudian otorisasi, tergantung nanti rules dari masing-masing usernya seperti apa. Oke, kemudian ada lagi LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, yang memungkinkan semua orang untuk mencari resource organisasi. Contohnya profile, printer, ya, bisa dicek. Oke. Kemudian ini juga yang lagi happen juga ya, CA digital signature. Ya. Kedepannya kita akan banyak bersentuhan dengan ini, sharing dengan transaksi-transaksi digital. Ya. Nanti ada rupiah digital. Maka perlu ada CA juga mungkin, ada digital signature juga nanti buat transaksi-transaksi tertentu ya. Kemudian nanti ada digital materainya, macam-macam. Kemudian ini SSL ya, PKI dan SSL. SSL ini lebih banyak dipakai di website-website ya. Biar apa? Biar dibuka, nggak ada notifikasi bahwa website Anda memiliki ancaman serius ya bagi kelangsungan bisnis, atau nggak ada ancaman serius buat device-nya orang yang akses gitu. Sampai ngakses website Anda tiba-tiba kena hack gitu. Banyak yang website gitu, malware. Kemudian ini digital signature, public key itu digital signature ya. Ada juga digital certificate. Harusnya Anda ini udah digital certificate lah ya. Nggak perlu lagi sertifikat hard copy lagi ya, yang ditandatanganin sama rektor. Digital certificate aja nanti tanda tangannya berupa QR code dari rektor tersebut. Maka akan lebih efisien. Nggak perlu print lagi, Anda nggak perlu nunggu ijazah jadi berapa lama lagi ya. Kemudian ada sertifikasi otoritas, dia bertanggung jawab mengidentifikasi kebenaran dari identitas orang yang minta sertifikat dikeluarkan. Jadi kayak kartu keluarga kan udah digital signature. Nah itu CA-nya ini yang bisa memvalidasi benar nggak digital signature-nya itu reverse ke A atau reverse ke B atau reverse ke orang lain. Itu bisa ada polanya. Oke.
Kemudian registration authority, ini pihak ketiga ya, melakukan pemeriksaan yang diperlukan pada orang atau perusahaan yang minta sertifikat. Oke, public key. Oke, ini pertemuan yang ke-12. Kemudian masuk pertemuan kita yang ke-13, itu bicara tentang web system manajemen konten. Dua pertemuan sebelumnya kita bahas tentang CMS ya, Content Management System. Sekarang ini masuk ke web system manajemen konten, dan nanti di pertemuan ke-14 kita bahas tentang LMS, Learning Management System. Ini WCMS. Ya. Kemudian ada dalam-dalamnya ada komponen content management system, ada document management system, ada enterprise content management system, digital asset management system. Jadi sama. Ada yang pengolahan offline, online pengolahan, sama yang hybrid, combine antara offline dan online. Untungannya apa? WCMS biaya lebih rendah, mudah di custom, ya. Mudah digunakan, easy of use, ya. Workflow management. Kekurangannya apa? Biaya pelaksanaannya lebih tinggi, kemudian biaya pemeliharaannya lebih tinggi, latency masalahnya juga lebih besar, kemudian pencampuran antara device. Kemudian ada itu tadi WCMS, Web Mobile Content Management System. Kemudian ada Mobile Content Management System. Lebih ke arah mana? Ke handphone, PDA, smartphone. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu masih model PDA. Kalau sekarang udah nggak model ya PDA. Karena banyak orang sekarang udah pakai smartphone ya. Ini MCMS, fitur-fiturnya apa? Multi channel pengiriman konten, lokasi based on pengiriman konten, gitu ya. Kemudian ini ada khusus template, kemudian ada mobile app content backend, responsive mobile website design, dan e-mobile admin app for existing CMS. Prinsip kerjanya gimana ya? Prinsip kerjanya kayak gini. Ada Android, ada iOS. Ini ada API-nya. Begitu ada order, nanti dia akan manggil sini. Dia nggak nge-save di sini. Yang di-save di sini sedikit sekali. Yang di-save di sini sedikit sekali. Mereka pakai cloud di backend. Jadi begitu ada request sesuatu, dia call kemari. Call kemari, kalau udah oke, baru terusin. Jadi sama. Model kayak gitu. Fitur-fiturnya multi channel, location based delivery, okay. Faster load time, lebih cepat ya. Live content, ya. Keuntungannya bisa baca. Oke, itu pertemuan ke-13. Masuk pertemuan ke-14. Nah, ini LMS. Nah, Anda harus sudah familiar. Anda yang udah 6 semester, berarti udah 6 semester bersentuhan dengan LMS. Yang Moodle ini kita pakai dari tahun 2020. Sebelumnya apa? Sebelumnya bukan ini Moodle ya. Kalau e-learning ini kan Moodle. Sebelumnya pakai e-campus. Campus itu pengembangnya lokal. Oke. Definisinya, jaringan infrastruktur data pendukungnya biasanya kayak gitu. Input ini biasanya ya laptop. Saya buat desain atau saya buat materi slide, kemudian masuk ke pembelajaran gitu. Saya upload di e-learning ya. Kemudian udah selesai, masuk ke evaluasi output, email, chatting, video conference, rekaman. Oke. Untuk komunikasinya nih kemarin ya. Ada synchronous collocated, sampelnya apa? Classroom, LMS. Ada synchronous distance,
produknya apa? Audio video sinkronus, same time tapi distance, terpisah jarak. LMS, satellite delivery. Ya. Kemudian ada asynchronous, collocated learning center laboratory, ya, library LMS. Kemudian ada juga asynchronous distance, ya, email, CD-ROM, LMS, video tape recorder. Ya. Oke, teknologi pendukungnya ini, ya, tools ya, yang bisa mendukung. Fitur-fitur bulannya, easy of use ya pasti harus easy of use. Kalau enggak, susah penetrasinya. Oke, kemudian ini ada online registry, virtual class, online ujian online, sama kayak kita ujian online, quiz online, gitu. Forum diskusi, reporting, belajar. Ini designing ini ya, dari case based learning, project based learning, inquiry based learning, role play, kemudian beberapa aktivitas yang well known ya, diskusi antara siswa gitu ya, pencarian informasi, perpustakaan ya, atau Anda searching di Google, monitoring oleh fasilitator, presentasi hasil pembelajaran. Ini Anda sebenarnya 2 tahun ini pakai inkubasi ya, learning design seperti apa, yang well known kayak gimana sih? Biar apa? Biar kedepannya masalah yang sama nggak terjadi. Kelebihannya apa? Biaya operasional lebih mudah, lebih murah ya. Pengajar gampang dalam penyampaian materi ya. Waktu pembelajaran lebih efisien, kayak sekarang Anda bisa belajar di mana pun ya. Kemudian metode pembelajaran bisa menyesuaikan suara, audio ya. Kemudian animasi, video, teks ya. Kemudian mengantarkan siswa ke pembelajaran mandiri, konten pembelajaran terdokumentasi ya. Kurangannya apa? Kurangannya harus ada internet connection. Kalau internet connection Anda nggak bagus ya susah. Kemudian interaksinya nggak secara langsung. Sebenarnya kalau online ini kayak pakai Zoom sebenarnya interaksinya langsung. Lebih enak. Butuhkan perangkat penunjang ya, untuk laptop, PC, smartphone atau tools lain. Nah ini Moodle ya, yang dipakai oleh Inaban, Moodle. Ada plugin yang bisa disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing organisasi. Ini Blackboard Course Sites ini sama seperti Moodle. Kemudian ada apa? Psikologi, yakni LMS yang gratisan. Kemudian ada Lecture Learning, Academy of Mind ini berbayar ya. Sama kayak Anda langganan hosting. Ini masih dolar, $899. $899 kayak $900. $900 kali 15.000 aja. Berarti naik aja. Oke. Ada Dokeos yang open source ya. Rapid Learning, PowerPoint, OpenOffice, jadi Scroll Converter itu. Kemudian ada Sakai, teknologi open source juga sama. Kemudian ada tutor ya. Ini kalau nggak salah kan ada tutor. Cuma di websitenya bisa Inggris atau bisa Indonesia. Bisa Inggris atau bahasa lain. Atau bahasa Jerman, sorry. Tutor itu Jerman. Ada IELTS. Ya, ini biasanya lebih secure ya. Kalau dilihat dari sisi Moodle, kebanyakan yang menggunakan juga corporate karena harganya juga nggak instan, harganya lumayan. Kemudian ada Smart School. Smart School ini buatan dalam negeri ya. Per usernya dikenai 6.000 perak pada setiap bulan.
Jadi worth it ya, 6.000 sebulan. Nggak berasa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jadwal UAS saya belum. Ya. Nah ini yang teman-teman. Validasi ujian tengah semester dan susunan. Nah ini UAS. 18 sampai tanggal 24. 18 sampai tanggal 24 Juli. 18 sampai tanggal 24. Berarti minggu depan ya teman-teman. Nanti dipersiapkan aja dulu ya teman-teman ya. Anda belajarnya. Kalau nggak ada perubahan berarti kita masuk di 18 sampai tanggal 24. Kalau memang ada perubahan mungkin mundur 1 minggu ya ke 24 sampai 29 kayak ini. Ini UAS susulan. Nah, ini batas akhir input nilai tanggal 13 Agustus. 9 Agustus udah harus input nilai. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Halo Pak. Ya, Ya, Pak. silakan. Silakan. Pak, itu nanti untuk UAS apakah sama kayak UTS Pak? Ya, Pengumpulan waktunya terbatas. betul sama. Kalau nggak terbatas, bingung nanti saya nilainya waktunya kelamaan, jadi nggak bisa on time nanti saya masukin nilainya. Baik Pak. Jadi Jadi bisa persiapan. ya, jadi waktunya sama ya, sama seperti waktu kuliah ya teman-teman. Jadi waktu kuliah Anda hari Kamis ya, jamnya jam 6:30 sampai jam 9. Jadi dipersiapkan waktunya itu. Pilihan ganda lagi ya sama esai ya Pak ya? Ya, ada 2 pilihan ganda dan esai. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti nggak ada minggu tenang dulu ya, langsung UAS gitu ya? Nah, ini kalau dari pengumuman ini sih nggak ada minggu tenang nih ya. Tapi nanti saya masih nunggu info lanjutan. Harusnya nih, kalau lihat dari sini ya, ujian akhirnya 18 sampai 24. Harusnya minggu depan. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Saya stop share. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang tanyakan, jangan lupa ya, kerjain tugasnya. Kemudian, UTS belum. Saya belum sempat rekap kemarin, karena ada banyak kerjaan, jadi saya belum sempat. Mudah-mudahan
sebelum UAS mungkin ya, udah bisa direkap, atau mungkin nanti barengan nilainya sama UAS keluar ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau dikatakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas ya, harap segera dikerjakan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan gitu ya, karena nilai Anda di sana kalau Anda nggak ngerjain tugas ya resiko ditanggung masing-masing ya. Oke, itu aja, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.